Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, dalam pertemuan kali ini dalam materi keuangan, Ibu akan membahas tentang macam-macam bukti transaksi kas kecil. Dalam mengelola dana kas kecil, tidak terlepas dari adanya transaksi keuangan. Terjadinya transaksi-transaksi tersebut, maka akan muncul bukti-bukti transaksi. Ada beberapa jenis bukti transaksi yang akan timbul. Yang pertama adalah kwitansi. Dapat kalian lihat di gambar, kwitansi adalah surat bukti adanya penerimaan uang atau pembayaran. Kwitansi akan ditandatangani oleh pihak yang menerima uang. Dapat kita lihat di gambar tersebut, ada beberapa kolom yang harus diisi dalam kwitansi. Kolom yang pertama adalah kolom nomor. Kolom nomor diisi dengan nomor urut dibuatnya kwitansi. Selanjutnya ada kolom telah diterima dari. Maka untuk kolom tersebut, kalian isi dengan nama orang atau perusahaan sebagai pihak yang menyerahkan uang. Selanjutnya ada uang sejumlah. Untuk kolom uang sejumlah, maka kalian isi dengan banyaknya uang yang diserahkan, dan tentunya kalian harus tulis dalam bentuk huruf. Kolom selanjutnya adalah kolom pembayaran. Kolom pembayaran diisi dengan uraian transaksi untuk apa uang tersebut diserahkan. Yang selanjutnya ada kolom kota dan tanggal. Untuk kolom tersebut, maka kalian isi di mana terjadinya transaksi, kapan terjadinya transaksi, bulan apa, dan tahun berapa. Kolom yang selanjutnya adalah kolom penanggung jawab. Kolom penanggung jawab diisi dengan nama perusahaan dan orang yang menerima uang. Tentunya harus disertai dengan tanda tangan, cap atau stempel perusahaan, dan materai. Mana penggunaan materi tersebut dilakukan apabila jumlah tertentu kwitansi harus diberi materai, biasanya untuk jumlah pembayaran di atas Rp500.000. Bukti transaksi selanjutnya adalah cek. Sudah Ibu jelaskan materi sebelumnya bahwa cek adalah surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai simpanan di bank agar bank tersebut membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak atau orang yang namanya tertera di dalam cek tersebut atau si pembawa cek. Kalian bisa lihat di sana ada gambar sebuah cek. Di sana besarnya uang yang tertera di dalam cek adalah Rp2.700.000.000. Maka kalian dapat melihat itu adalah bentuk cek dari Bank BCA. Untuk selanjutnya, bukti transaksi berikutnya adalah faktur. Faktur adalah surat bukti terjadinya transaksi pembelian atau penjualan yang dilakukan secara kredit. Faktur biasanya dibuat oleh penjual, kemudian diserahkan kepada pembeli bersamaan dengan barang yang dijual. Faktur biasanya dibuat rangkap 3. Lembar pertama akan dikasihkan kepada pembeli, lembar kedua akan dipegang oleh penjual, dan lembar ketiga untuk diarsipkan. Yang keempat ada nota kontan. Nota kontan adalah bukti transaksi terjadinya pembelian secara tunai. Nota kontan dibuat oleh penjual untuk pembeli. Biasanya dibuat rangkap 2. Lembar yang asli diberikan kepada pembeli, sedangkan salinan disimpan sebagai arsip oleh penjual. Dalam nota kontan dapat dijelaskan atau berisi hal-hal sebagai berikut. Pertama, ada nama barang. Selanjutnya, ada banyaknya barang yang dibeli. Yang ketiga, ada harga satuan. Selanjutnya, ada jumlah harga satuan dikali banyaknya barang yang dibeli. Dan yang terakhir, ada jumlah harga seluruhnya atau harga total. Bukti transaksi selanjutnya ada nota debit dan ada nota kredit. Nota debit dan nota kredit adalah bukti transaksi adanya pengembalian barang karena barang rusak atau tidak sesuai pesanan. Nota debit dibuat oleh pembeli karena barang yang dibeli tidak sesuai pesanan
dan sebagai bukti adanya pengurangan utang usaha. Sedangkan untuk nota kredit dibuat oleh penjual yang menerima barang kembali dan sebagai bukti adanya pengurangan piutang usaha. Untuk selanjutnya ada bukti kas masuk. Bukti kas masuk adalah bukti transaksi yang dibuat oleh pemegang dana kas kecil bahwa telah menerima sejumlah uang untuk keperluan kas kecil, biasanya untuk pengisian kas kecil. Bukti penerimaan kas kecil dilampirkan juga fotokopi cek apabila pemberian dana kas kecil menggunakan cek. Kalian dapat lihat contoh di layar ada bukti kas masuk, di mana bukti kas masuk tersebut ada beberapa poin yang harus kalian isi. Poin yang pertama ada poin nomor. Poin nomor diisi dengan nomor urut penerimaan kas. Cara pengisiannya yaitu pertama kalian tulis KM. KM merupakan singkatan dari kas masuk. Setelah kalian tulis KM, kalian kasih strip, kemudian kasih nomor sebagai tanda urutan terjadinya transaksi. Selanjutnya garis miring, kalian isi dengan nama perusahaan diindeks dengan menggunakan sistem abjad. Seperti contoh di atas ada perusahaan UD Maju Jaya, maka kalian tulis indeksnya MJ. Selanjutnya kalian kembali dikasih strip atau garis miring. Kalian tulis bulan terjadinya transaksi dengan menggunakan angka Romawi. Kalian kasih lagi strip. Selanjutnya kalian tulis tahun terjadinya transaksi. Itu adalah cara untuk mengisi nomor. Yang kedua adalah cara untuk mengisi diterima dari. Diterima dari diisi dengan nama bendahara perusahaan yang menyerahkan uang, baik itu bendahara ataupun kepala staf administrasi. Selanjutnya, untuk uang sejumlah diisi dengan besarnya uang yang diterima pemegang kas kecil dan ditulis dengan huruf. Untuk keperluan diisi dengan uraian transaksi yang terjadi. Untuk kolom tulis juga nama kota dan tanggal terjadinya transaksi. Untuk kolom diterima oleh, maka diisi dengan nama dan tanda tangan orang yang menerima dana kas kecil. Sedangkan untuk kolom dibayar oleh, diisi dengan nama dan tanda tangan orang yang menyerahkan uang. Dalam hal ini biasanya bendahara ataupun kasir perusahaan. Dan untuk kolom terakhir disetujui oleh, maka diisi dengan nama dan tanda tangan atasan atau pimpinan dari pemegang kas kecil. Itulah bagaimana cara kalian untuk mengisi bukti kas masuk. Bukti transaksi selanjutnya adalah bukti kas keluar. Cara pengisian bukti kas keluar hampir sama dengan cara pengisian kas masuk. Cuma yang membedakan adalah pembuatan nomor. Maka untuk nomor dikasih kode KK, itu berarti kas keluar. Untuk nomornya juga sama sesuai dengan urutan terjadinya transaksi pembelian. Untuk penandatanganan juga berubah. Untuk dibayar oleh, maka akan ditulis di bagian tengah, kemudian yang diterimanya sama akan ditulis di sebelah kiri, namun penulisan tanda tangan yang berbeda. Untuk dibayar oleh, maka akan ditulis oleh bagian pemegang kas kecil. Sedangkan untuk diterima, maka akan ditulis oleh orang yang menerima uang atau orang yang ketika menerima uang melakukan pembelian. Bukti transaksi selanjutnya adalah formulir pengajuan dana kas kecil. Formulir pengajuan dana kas kecil adalah formulir yang digunakan untuk mengajukan pengisian dana kas kecil. Formulir pengajuan dana kas kecil ini hanya digunakan pada sistem Impress Bond System atau sistem dana tetap, yaitu pada pembukuan kas kecil sistem dana tetap, sedangkan pada sistem dana berubah tidak menggunakan formulir pengajuan dana kas kecil.
Bentuk formulir pengajuan dana kas kecil bisa kalian lihat di gambar. Untuk contoh pengisian formulir pengajuan dana kas kecil. Dalam formulir pengajuan dana kas kecil, ada beberapa hal yang tentunya kalian harus isi. Yang pertama, ada dana untuk bagian. Dana untuk bagian, maka kalian isi dengan nama unit kerja, di mana pemegang kas kecil menjadi bagian dari unit tersebut. Seperti contoh, ada bagian kepegawaian, bisa juga bagian divisi pemasaran, bisa juga di bagian keuangan. Selanjutnya untuk kolom periode kas kecil, maka diisi dengan periode waktu penggunaan kas kecil, yaitu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa dan bulan berapa kas kecil tersebut digunakan. Misalnya, dari tanggal 1 Maret sampai 30 Maret 2022. Maka kalian harus isi periode kas kecil tersebut, yaitu dari 1 sampai dengan 30 Maret 2022. Untuk selanjutnya, ada kolom dana tetap kas kecil. Dana tetap kas kecil diisi dengan jumlah pengisian dana tetap kas kecil. Jadi, berapa dana tetap kas kecil di perusahaan? Seperti dicontoh, ada 15 juta rupiah. Maka dana tetap kas kecil setiap bulan yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang dana kas kecil adalah sebesar 15 juta rupiah. Untuk selanjutnya, ada saldo. Untuk saldo, maka diisi dengan jumlah saldo setelah melakukan pembayaran atau disebut juga diisi dari sisa terjadinya transaksi, yaitu dana awal dikurangi dengan berapa pengeluaran yang telah dikeluarkan selama kegiatan 1 bulan. Maka hasil dari akhirnya atau sisanya kalian simpan di kolom saldo. Selanjutnya ada kolom keterangan. Kolom keterangan maka kalian isi dengan uraian penggunaan atau pengeluaran dana kas kecil. Seperti contoh itu diisi ada pengisian kembali dana kas kecil. Nah, maka kalian tulis di keterangan. Selanjutnya untuk kolom jumlah, maka diisi dengan besarnya jumlah uang yang dikeluarkan sesuai dengan penggunaannya. Yang atas kolom pertama kalian tulis dengan menggunakan huruf, sedangkan untuk kolom total maka kalian tulis dengan menggunakan angka, yaitu angka berapa jumlah terjadinya transaksi selama 1 bulan tersebut. Selanjutnya ada kolom disetujui oleh, maka itu diisi dengan nama dan tanda tangan atasan atau pimpinan dari pemegang kas kecil dan tanggal persetujuannya. Untuk yang terakhir, maka kolom dibuat oleh, maka kalian harus isi dengan nama dan tanda tangan dari administrasi kantor atau sekretaris, selaku pemegang kas kecil berikut dengan tanggal kapan atau prom pengajuan tersebut dibuat. Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan. Untuk minggu depan, kita akan melakukan praktek bagaimana cara mengisi bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan prom pengajuan dana kas kecil. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.